Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Pengen Umroh Podcast, podcastnya orang yang pengen umroh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di di podcast kita awal kali ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber dari Haramainku. Terima Ya, kasih. boleh memperkenalkan Mas Julfan? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan podcast yang pertama ini, saya Ahmad Zulfan Tantowi, perwakilan dari Travel Haramainku, diundang untuk menjadi narasumber, dan ini menjadi suatu kehormatan bagi saya pribadi dan juga tentunya Haramainku. Ya, Barakallahu fiik. ya baik. Julfan, terima kasih udah perkenalan ya. Sedikit informasi aja di podcastnya Pengen Umroh ini kita akan memberikan informasi kepada penonton kita perihal, bagaimana sih cara nanti mereka memilih travel-travel, umroh agar perjalanan-perjalanan, umroh mereka itu bisa berjalan dengan lancar gitu, Mas. Nanti informasi-informasi itu akan kita berikan kepada para penonton Insyaallah, gitu. insyaallah. Mas Zulfan, Ya. domisili dari sini ya? Tadi gimana perjalanan di sini? Kalau asli saya dari Cirebon, Mas. Oh, Cirebon. Ya, cuma alhamdulillah dapat istri jamaah umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat istri jamaah umroh sendiri Mhm, dan istri domisili di domisili Depok, Depok. dan alhamdulillah tadi berangkat dari rumah mertua ya, karena ke Depok lebih dekat. Kalau Dekat ya? tinggal saat ini sebetulnya di dekat kantor, kantor kita Oh, di Cibubur Cibubur. ya, cuma karena kebetulan hari ini ada syuting podcast bersama Pengen Umroh, akhirnya malam kita pulang dulu ke Depok supaya lebih cepat Cepet waktunya ya. untuk bisa sampai di kantor Tapi aman lah ya Pengen perjalanan Umroh. di sini ya? Alhamdulillah, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke. Mungkin ini Mas Zulfan, saya mau nanya nih, mungkin pertama-tama, awal terjun awal terjun ke dunia travel tuh Mas Zulfan dari kapan tuh? Ya, kalau awal terjun saya alhamdulillah Mhm. Allah berikan amanah ya berupa pekerjaan di travel umroh ini dari Ya, tahun 2015, Mas. 2015. Ya, cuma memang kalau dari sisi apa namanya, cerita mungkin ya sama seperti apa ya, pekerja-pekerja lain lah, coba Heeh. cari pekerjaan ya, ya tapi alhamdulillah atas izin Allah, Allah tempatkan saya di tempat kerja yang masya Allah, yang Masyaallah. mulia, yang baik. Vibes-nya juga positif Ya, ya, alhamdulillah dari 2015 saya bergabung di Haramainku. Hareminku. Oh, dari 2015 ya lumayan ya Mas ya, udah Ya, mau 10 tahun nih. ya Tapi 9 tahun. sebelumnya, kerja di, perusahaan lain gitu ya Ya, sebelumnya? sebelumnya saya setelah lulus pesantren itu Heeh. ngajar, Mas. Oh, Karena ngajar. memang basically saya tuh hobi, apa ya, hobi Ngajar ngajar, gitu ya, terus ya hobi storytelling gitu storytelling. ya. Dan ya alhamdulillah akhirnya Allah tuntun di sini yang basically sebetulnya Iya, ada sisi edukasinya. iya betul betul. Ya, kita mengedukasi jamaah, Jamaah. kita sharing kepada jamaah Mhm. gitu ya. Dan itu benar-benar saya nikmati, Mas. Wah, Dari tahun 2015 sampai 2024 ini. duh, masyaallah. Alhamdulillah. Berarti emang udah passion-nya lah ya gitu Udah ya. passion, betul. Berarti emang Allah udah menempatkan seseorang tuh di tempat yang tepat gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, mungkin sekarang itu tadi udah perkenalan. Ini Mas, saya sih melihat perkembangan dunia travel sekarang tuh, menurut Mas Julfan tuh perkembangan dunia travel sekarang tuh gimana ya Mas? Iya, Tanggapannya? terkait perkembangan dunia travel, Mhm. khususnya Oh, haji dan umroh ya, Mujun haji ya? dan umroh, ini kurang lebih saya ingin, apa namanya, meng-highlight beberapa poin ya, 3 atau Mhm, sampai 4, boleh. 4 sampai Wah, 5 poin lah. Yang pertama adalah di poin market tentunya, iya, ya, potensi potensi pasar, Mbak. karena, yang sudah kita Mhm, ketahui bahwa mhm, Indonesia ini, mayoritas penduduk muslim dan mhm. sekarang kedua Kedua, terbesar di dunia. betul. Jadi memang, bisnis travel haji dan umroh ini sangat menjanjikan di Oh, Indonesia. Kemudian iya, juga dari sisi lain, ya bukan mhm, hanya dari jumlah penduduk muslimnya saja, Mas, iya, tapi dari antusiasme masyarakat muslim di Indonesia untuk berangkat umroh dan haji juga cukup tinggi. banyak ya? Ya, melalui data terakhir, kalau tidak salah tahun 2022, 2023 setelah pandemi, Ya? itu dalam 1 tahun ya, Mhm. masyarakat Indonesia, muslim Indonesia itu kurang lebih Berapa Mas?
sampai 1,4 juta per tahun. Per tahun yang Iya. berangkat itu? Iya, betul. Oh, Yang berangkat, umroh ya, umroh, dalam 1 tahun. jauh. Itu kan market yang cukup besar ya, Masya Allah. artinya. Dan itu yang poin pertama. Kemudian poin yang kedua itu adalah dari sisi regulasi pemerintah. Oh ya, regulasi Dari juga. regulasi pemerintah. Nah, regulasi pemerintah ini semakin hari ya, Mhm, semakin berjalannya waktu, alhamdulillah, pemerintah baik. kita, terutama dari Kementerian Mhm? Agama, itu cukup ketat Oh untuk ya. melindungi masyarakat muslim Indonesia, Mhm. ya, menjaga masyarakat muslim Indonesia agar tidak mudah, tertipu oleh Ya, travel-travel travel yang memang, apa ya istilahnya, yang mempunyai niatan buruk lah, niatan yang hanya buruk. memang berorientasi pada keuntungan, Iya. seperti itu. Dengan campaign-campaign dari Kemenak Mhm. ya, salah satunya ada campaign, 5 pasti umroh ya, Oh ya. kemudian banyak juga, edaran-edaran Kemenak kayak misalkan biaya Mhm. minimum, rekomendasi biaya minimum, itu kan sudah di-share oleh Kemenak. Iya iya. Artinya Kemenak ini sudah berupaya dengan maksimal ya, Mhm. untuk bisa menjaga Calon masyarakat muslim jamaah gitu Indonesia ya? yang mau Heeh. berangkat umroh Iya, gitu. betul. Hanya saja mungkin dari sisi edukasinya yang kurang Mhm. nyampe kurang luas lah, Kurang kurang luas ya? jangkauannya, seperti itu. Mhm. Itu kemudian yang kedua mengenai regulasi. Kemudian yang ketiga, itu dari sisi perkembangan digitalisasinya, Mas. Boleh, iya bener bener. Ya, digitalisasi di bisnis travel umroh Mhm. ya, apalagi setelah pandemi, ya karena pandemi ini memaksa kita untuk bergerak, maju lebih Maju. cepat ya, Mhm. istilahnya dari sisi, teknologi. Dari sisi pemerintah Arab Saudi sendiri, ya dulu, pada saat sebelum pandemi, mungkin sekitar tahun 2018 terakhir ya, atau 2015, pada pengurusan visa itu Susah lumayan susah rumit, ya? Mas. Rumit ya? Ya, prosesnya tuh, apa ya, membutuhkan waktu paling tidak 3 sampai 4 hari, ya, Visanya aja itu? proses visa itu, heeh, 3 sampai 4 hari. Karena visa itu harus, kita kirim ke asosiasi, Asosiasi. kemudian kita kirim ke dubes Dubes. untuk proses scan dan juga print Iya. visa. Nah, itu dengan adanya digitalisasi ini, pemerintah dari sisi Arab Saudi ya Iya, terutama, heeh. sudah lebih memudahkan Iya, sekarang. betul. Hanya visa itu 2-3 jam sekarang sudah bisa Udah issued, bisa? Mas, sudah Udah bisa bisa issued isut? sekarang, betul. Karena Oh, informasi juga tuh. sudah apa namanya, itu tadi, dari sisi Perkembangan apa nih, zaman dan perkembangan zaman, digitalisasi ya? ya pemerintah Arab Saudi juga menuntut karena mereka kan punya visi nih Boleh. 2030 targetnya dalam 1 tahun itu 30 juta, Hmm, jamaah jamaah umroh yang umroh. datang ke Arab Saudi. Akhirnya mereka juga Ya, apa ya, memikirkan menuntut untuk percepatan betul, proses visanya kan. prosesnya. Nah, sekarang alhamdulillah sebetulnya proses visa itu tidak seribet Tahun-tahun tahun-tahun 2018 ke atas lah. ya, Sekarang itu cukup, apa namanya, mudah lah ya mudah ya. pengurusannya Jadi ya? jamaah itu sekarang sudah sebetulnya tidak perlu lagi ngirim fisik paspornya ke Oh travel. gitu, Jadi cukup scan cukup aja scan? karena semuanya kita proses Oh, dengan sistem, ya. Jadi cukup dengan jadi si scan. travel-nya yang langsung mengurus Betul betul. Jadi si jamaah itu kalau dulu kan harus ngirim, fisiknya belum ke fisiknya ke ke travel, travel belum ya? lagi resiko Iya, hilang, betul kadang banget. dalam perjalanan ya di ekspedisi kadang rentan hilang. Nah, sekarang lebih lebih Mudah mudah. banget. Dan juga dari sisi pemerintah Indonesia nih, Heeh, Mas, juga sama, pemerintah Indonesia juga melakukan apa ya, langkah-langkah digitalisasi digitalisasi juga. untuk, eee, bisnis travel haji dan Mhm, umroh. Karena apa ya, pemerintah ini kan sebagai regulator ya, regulator. sebagai regulator yang berfokus pada keamanan jamaah, Jamaah, keamanan jamaah. Mereka tidak apa namanya, apa namanya, ikut juga dalam mhm bisnis, mhm, umroh ya. umrohnya, Nah, makanya mereka sudah buat tuh namanya sistem pelaporan laporan. data jamaah umroh Mhm namanya mhm, Siskopatu, mhm, dan itu yang apa ya, istilahnya menentukan keamanan jamaah karena pemerintah Indonesia melalui mhm. Kemenak bisa memantau, Oh iya iya, dari, travel mana, hotelnya di mana, iya, kemudian sesuai atau sesuai. tidak, itu melalui platform Oh namanya iya. Siskopatu. Oh jadi Heeh, kepantau tuh ya sama kepantau pemerintah juga dan data-datanya. jamaah juga bisa menanyakan atau bisa mengecek melalui ID card Oh iya, itu, mhm. ya. Jadi ada barcode-nya, Mas, Barcode ada ya, di barcode ID bisa card yang suka dicek, dipakai itu ya? betul, bisa dicek apakah sesuai nih Heeh, hotel yang dilaporkan di sistem Siskopatu oleh dengan travel real di oh iya lapangan. Nah, iya, kadang maaf kan maaf maaf.
travel-travel mohon maaf yang mungkin, sebagian teman-teman travel masih Mhm, berorientasi atau apa ya, orientasi utamanya adalah bisnis, bisnis ya. yang hanya menguntungkan atau mengedepankan dari sisi keuntungan Iya, saja. betul Nah, betul. kadang ya itu tidak Memberikan memberikan apa namanya, informasi yang sesuai dengan apa yang diinformasikan di Kemenang. Kadang, oh iya, ada seperti itu. Jadi jamaah bisa ngecek benar, sudah sesuai belum nih, heeh. hotelnya dengan yang dilaporkan ke Kemenak dengan real Oh pada gitu, saat berangkat. Jadi jamaah tuh udah sudah enak. Kemudian jadi juga ada platform lagi namanya aplikasi Umroh Cerdas, Mas. umroh cerdas? Iya, nama aplikasinya Umroh Cerdas, itu bisa di-download ya Mhm, baik, melalui App Store, Android ya, di Play Play Store Store, dan juga di iOS, mhm. ya di App Store, itu namanya Umroh Cerdas yang jamaah di sana bisa mengecek Mhm. ya, nama travel dan, berizin atau tidak dan juga nilai Oh, akreditasinya. jadi si travel-nya tuh udah ada nilainya tuh, Betul, ada nilai terdaftar akreditasinya, atau betul, sudah tidaknya? terdaftar atau belum, nama Oh, PT-nya. Kadang kan, ya itu ya, kelemahan masyarakat kita nih, ya asal daftar gitu ya ya, kurang percaya mencari sama informasi dulu ya? betul, percaya sama satu orang, kemudian tiba-tiba daftar tanpa Mhm, mengetahui, apa namanya, travel-nya gitu travel-nya ya, gitu, dari sisi administrasi dan juga legalitasnya. mhm. Nah, itu aplikasi atau platform Umroh Umroh Cerdas ini umroh bisa jadi, cerdas. patokan nih, Boleh seperti itu. tuh. Jadi buat para jamaah yang mau umroh tuh Betul, lebih aktif lagi ya lebih mencari aktif, harus informasi lebih aktif. travel-travel-nya Betul betul. iya Karena kan ya, akan sangat dirugikan juga kalau betul misalkan banget. kita asal daftar ya, Iya, sedangkan kita soalnya kan tidak banyak mengecek kan gitu. Mas ya, Mhm. yang jamaah-jamaah yang gagal terbang itu gara-gara ya itu travel-travel yang bandel kayak gitu ya. Betul betul, dan itu rata-rata hanya percaya sama seseorang aja yang ada di Mmm, situ. Kayak misalkan contoh, oh keluarganya jadi agen atau apa, oh iya, tanpa melihat dari sisi travel-nya travelnya ya. heeh, Oh, sedangkan kan dari sisi travel juga penting. Oke, kita percaya sama seseorang yang merekomendasikan ya, tapi kita juga harus cek jangan dulu lupa ya. cek juga travelnya, Oh nama iya, travelnya apa, sudah berizin atau belum, heeh, akreditasinya apa heeh, gitu, track record-nya seperti apa, itu iya. juga harus diperhatikan. Itu yang Jadi ketiga tuh. Nah, kemudian yang keempat, itu adalah dari sisi, apa namanya, persaingan, Mas, ya. persaingan persaingan antar Dari sisi persaingan. Saat ini kan itu tadi, ini masalah persaingan ini berkaitan erat dengan poin mhm, yang pertama ya, pertama, masalah market. Oke, market kita besar, tapi memang saat ini mhm, ya persaingan, dan travel-travel, juga inovasi, persaingan mhm dan juga inovasi di dunia, bisnis travel umroh ini juga berkembang pesat banget nih, Mas. mhm, Kayak misalkan sebelum pandemi ya, iya, kita bisa melihat data di Umroh Cerdas itu total, travel umroh yang berizin iya, sebelum pandemi itu sekitar 1.200-an, 1.200 1.200 travel yang travel yang terdaftar. berizin, yang Oh, terdaftar, betul. Nah, sekarang setelah pandemi ini sudah lebih dari 2.000, Mas. wah hampir 2 kali lipatnya nih setelah Iya, pandemi. naik hampir 2 kali lipat, akhirnya ya tentu istilahnya, di Persaingan, situ ada persaingan dan mhm, juga perlu adanya iya inovasi-inovasi betul yang betul betul. dikembangkan oleh teman-teman travel nih, termasuk Iya Haramainku. iya Jadi harus banyak, apa namanya, bereksperimen iya lah betul untuk betul banget. uji coba paket, uji Paket, coba program ya, kemudian juga uji coba sistem, mhm, campaign-nya campaign, ya istilah banyak yang perlu dilakukan karena iya iya, ya itu tadi perkembangan zaman kan, Mas, iya ya. bener, Nah, itu bersaing. yang keempat. Kemudian yang kelima nih, yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah sekarang, apa namanya, fokusnya sudah bukan lagi kepada paket sekarang Apa tuh Mas? atau programnya. Jadi perusahaan travel ini harus Mhm, fokusnya kepada customer. customer dulu ya, Iya, jamaah. karena iya customer oriented, jadi bukan Oh product oriented. oh iya iya iya, Heeh, pada saat sebelum pandemi kan kita masih lebih fokusnya pada produk ya, produk, istilahnya kita inovasinya pada produk, produknya gimana dibuat supaya di menarik gitu. Jadi itu mulainya tuh dari mulai produk. ya, Sekarang tuh sudah mulai bergeser, Mas, bergeser ya? bergeser Mmm, lebih cocok yaitu dengan customer oriented. customer Jadi, kita nih harus biasanya dituntut untuk mempelajari keinginan-keinginan customer tuh apa sebetulnya aja seperti gitu apa, ya? kemudian kita baru sesuaikan. Oh, Gitu, seperti itu. Nah, itu kebanyakan kurang lebih tuh, ada 5 poin ya, 5 poin ya, heeh. perkembangan di Perkembangan dunia dunia travel. travel itu memang Masya Allah, apa namanya, sangat, Ini apa ya, ya, dinamis dinamis, dan juga, apa ya, saya selalu berubahlah, berubah. iya, Iya seperti ternyata itu. di dunia travel tuh cukup ketat juga ya persaingan Betul ininya ya, betul.
Ini saya juga betul. sering lihat sih paket-paket gitu travel, cuman Yang murah-murah tuh murah-murah, kan. kok bisa gitu dengan harga segini dia bisa Betul berangkatin jamaah gitu kan, itu betul bersaing banget ya. betul. Ya itu Mhm, memang, karena itu market balik lagi, market iya, kita kan masih presentasinya masih sedikit lah, mhm, apa namanya, market yang memang sudah dari sisi edukasi bagus betul. dan juga, apa namanya, istilahnya selalu compare gitu Oh ya. ya, dengan Kadang kan dia itu travel lain. ngelihat harga murah langsung daftar, Iya, tanpa biasanya kan gitu compare terlebih dahulu. momen. Kayak misalkan sekarang biaya rekomendasi minimum Mhm, dari Kemenak itu 24 juta Mas. 24 juta dari Iya, minimum. 24 juta dari Kemenak. Nah, kemudian buat teman-teman nih jamaah yang pengen Mhm, umroh mhm, ya, teman-teman yang pengen umroh harus ngecek kalau misalkan ada ya travel yang travel menjual paket di luar, di apa, bawah di bawah biaya rekomendasi minimum itu harus dicek. itu harus dicek Ya, banget ya. harus lebih teliti Iya, lah, bener bener. harus lebih teliti, ini berangkatnya kapan, ya Iya, maskapainya pakai maskapainya, apa, hotelnya hotelnya. di mana, gitu kan. Oh iya, Jadi jangan mudah, "Oh, karena karena murah murah yang ya. penting berangkat," daftar. Nah ini, yang akhirnya biasanya, apa ya, istilahnya itu ada perubahan schedule lah, ada Iya, inilah, ada itulah, apa ada tambahan lah di bener bener kemudian bener. hari, seperti itulah. Malah ada yang sampai gagal berangkat juga Iya, kan kalau nggak naudzubillah kembali iya gitu kan, itu betul, kan sayang banget ya. betul betul. Mas Julfan boleh diminum dulu aja, Iya santai siap, dulu. iya oke. Insyaallah. Boleh Saya boleh. minum ya, Mas, ya, Boleh boleh, minum bismillah. dulu aja, santai. Persaingan travel ya. Saya pengen nanya nih Mas, Iya ini perihal apa ya, prinsip dari Mas Julfan sendiri deh, bisa konsisten di dunia travel gitu. Apa yang menguatkan Mas Julfan tuh, "Wah ini nih udah pengen fokus di travel aja," gitu. Apa Mas kira-kira iya. Mas? Baik, kalau bicara prinsip ini kan Mhm. ikatan eratnya sama niat sebetulnya, Iya Mas, ya. betul. Dan memang sebetulnya pada saat awal-awal saya bergabung nih ya, Mhm, tahun 2015, dan memang pada saat itu saya masih, apa ya, lebih banyak di belakang layar lah, mhm. belum yang memang banyak interaksi dengan Interaksi dengan jamaah. jemaah. Nah, mungkin sudah mulai banyak interaksi jamaah tuh saya tahun 2016, 2017 itu Mhm mulai mhm. sudah, apa namanya, diposisikan untuk lebih banyak, Lebih meng-hire interaksi dengan jamaah. jemaah. Nah, pada saat awal memang, apa ya, masih belum menemukan lah Belum kenikmatan masih ngalir gitu bisa aja gitu iya, ya? asal ngalir ajalah gitu Oh, ya. Kenikmatan itu, kenikmatan untuk bisa sharing, mhm. memudahkan orang, Orang, membantu membantu orang, orang. itu masih 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 belum tuh, belum belum masih dapet. belum. Mungkin saya, apa ya, mulai merasa, wah masya Allah ini tuh Niat suatu bener, hal yang luar biasa banget nih iya untuk ngebantu. bisa, berkarya di travel haji dan umroh ini. Nah Mhm, itu mungkin 2018, 2019 saya baru mendapat, apa ya, istilahnya niatan atau prinsip yang akhirnya lebih kuat lebih kuat lagi, lagi ya dan itu membantu untuk bisa menunjang performa performa. kita untuk melayani jamaah. Betul Yang betul betul. pertama dan ini memang diterapkan juga, Mhm, oleh pimpinan kita, owner kita, Ustaz iya, Fauzan Abdullah hafizahullah taala bahwa ya itu memang karena mungkin culture di Haramainku mhm, ini yang dibangun oleh beliau adalah, jadikan bisnis travel ini mhm. orientasi utamanya adalah ibadah, Mas, Ibadah betul. ya. Kemudian baru bisnis, walaupun tanda petik ya, itu emang ada sisi Ada, bisnisnya gitu mhm ya, mhm. ada karena memang kan kita juga mempekerjakan orang, kita harus Betul, menggaji gaji, tim, iya teman-teman gitu kan. Tapi orientasi utamanya itu harus ibadah dulu, ibadah. iya, harus untuk ibadah dulu. Iya, Karena ya itu tadi, kalau bicara, di bisnis haji dan umroh ini kan selalu berikatan erat dengan al-ajar dan mhm, ujroh. iya. Gimana tuh? Al-ajar itu yang urusannya seperti apa, pahala, yang nggak Oh iya kelihatan nggak gitu, kelihatan. nggak kelihatan. Nah, kalau ujroh ini kelihatan, Mmm, yaitu seperti komisi komisi, mungkin atau keuntungan, keuntungan. itu ujroh. Iya iya, Tapi kalau Ustaz Fauzan itu harus yang diutamakan adalah sisi ibadahnya dulu, atau dari ajarnya dulu yang ajarnya dulu. kita cari ya. Walaupun memang itu yang paling sulit, cuma ketika kita sudah bisa menghadirkan Mhm, ya, niatan untuk ibadah dan mencari pahala, mencari ridho Allah, insya Allah yang ujurnya juga akan ngikut akan katanya gitu. ngikut. Makanya, kalau di Haramainku ya Mas Heeh, ya, kalau di Haramainku itu Ustaz Fauzan selalu mengutamakan kadang mungkin ya, yaitu ada kasus banyak, travel yang tidak tidak amanah, dalam amanah. artian, janjinya hotel bintang berapa, Iya, dikasihnya bintang berapa ya, mhm, atau naudzubillah min dzalik banyak juga yang sampai di kasusnya sampai gagal gagal berangkat berangkat itu. ya, istilahnya
owner-nya kabur. Nah Yah, ini kan, artinya ini apa namanya, jadi salah dari sisi niatnya, iya betul ya, betul. yang mengutamakan dari sisi bisnisnya aja, Bisnis dulu ya? keuntungannya aja, betul. Mmm, Sedangkan ya itu tadi, kalau, apa ya, di kita, itu, apa mengedepankan namanya, mengedepankan atau menanamkan prinsip bahwa kita ini ya, pihak mhm, travel ini bermuamalah iya, pada dasarnya bukan dengan, jamaah, tapi dengan Allah Allah. gitu. Wah, Jadi kita nih hanya sebagai perantara aja, perantara ya? hanya sebagai perantara aja, karena kan ini perjalanannya ibadah gitu. Betul betul. Jamaah nih mau menuju ke Allah, Iya, ya, transaksinya melalui kita, tapi mhm, transaksinya kan hakikatnya transaksinya hakikatnya. dengan Allah Iya gitu. betul betul. Harta yang mereka keluarkan, harta yang mereka keluarkan di jalan Allah Iya gitu. betul. Makanya kita nih sebetulnya hanya perantara saja. Perantara. Makanya kita kita tanamkan Mhm betul mhm. ya, ditanamkan betul lah oleh Ustadz Fauzan ke teman-teman bahwa kita nih hanya perantara. Peran Makanya apa ya, istilahnya teman-teman selalu berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena ya itu, betul. apa namanya, kita nih ya, apa namanya, dipantau bukan hanya dari sisi performa oleh atasan gitu ya, Atasan. tapi Ya juga Allah. dipantau juga sama Allah gitu. Karena ini transaksinya sama Allah gitu, Betul betul. seperti Wah, itu. Makanya ya itu tadi prinsip membantu ya, mengutamakan atau orientasi yang utama adalah ibadah, ibadah. kemudian baru dari Baru sisi, sisi bisnisnya. Dan bisnisnya ini kan sebetulnya ngikut aja, Mas. betul. Dan apa namanya, justru yang saya, apa ya, rasakan Mhm, atau saya nikmati, iya. itu memang dari sisi ibadahnya. Saya lebih senang ini ini ya, bener kesaksian dari diri saya Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadilah ya. saya lebih seneng ketika dapat testimoni yang baik, Mhm. dari jamaah Iya, dan juga dapat, apa ya, kabar yang baik dari jamaah. sama Karena kan, apa ya, kita kan, Haramainku terutama ya, pelayanan. kita kan apa namanya, fokusnya bukan hanya saja pada pelayanan, Mas, ya, Mhm. Oh ya. tapi juga pada bimbingan. Mmm, Artinya, kita berfokus supaya umroh ini bisa menjadi momentum perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk jamaah. mhm. Nah, kadang itu, testimoni yang, apa ya, yang bagus Bagus. itu selalu diiringi dengan itu, kadang ada kabar misalkan, itu perubahan sikap dari suaminya, Suaminya. ada ya Wah, istrinya perubahan-perubahan info, kayak ada gitu ya? perubahan-perubahan seperti itu. Ada yang, dan ini banyak ya, ada yang jamaah pada saat pulang Pulang umroh umroh. berhenti merokok, itu Wah, banyak tuh, dan itu, apa ya, kebahagiaan yang nggak bisa dinilai, Mas. betul betul Iya, betul. daripada saya, apa ya, lebih memilih, saya mendapat, Mhm. apa, cerita atau, apa, perkembangan jamaah Mhm. menuju ke arah yang lebih baik itu, saya lebih memilih itu daripada Mhm. saya dapat bonus Bonus yang misalkan, iya, apa atau ya, dapat hadiah dari jamaah gitu. Saya heeh, lebih memilih saya, apa, bisa mendapat kabar bahwa jamaah pulang dengan keadaan senang, dengan betul. keadaan puas, terlebih lagi ada Perubahan yang lebih perubahan baik yang ya? lebih baik dari Mmm, sisi jamaah di kehidupan Masya jamaah, seperti itu. Allah. Berarti itulah ya yang bisa membuat Mas Julfan konsisten ya Iya, sampai sekarang betul dunia travel. betul. Ada gejolak-gejolak yang nggak bisa dibayar dengan Betul materi betul lah ya, betul kepuasannya betul, gitu Mas. ya. Nggak bisa dideskripsikan lah. Iya betul Pokoknya, betul. wah, masya Allah. Jadi kita juga Senang ada peluang senang dari terus situ lah ya. berharap istilahnya kita, ya itu ya, mendapatkan, Mhm, apa ya, istilahnya, pahala lah dari Allah betul, gitu ya atas iya. perubahan ini. Bayangkan aja, kayak misalkan Ustaz Fauzan itu selalu selalu ini ya, menyampaikan, bayangkan antum memudahkan, bisa memberangkatkan, bisa mengajak orang umroh. Berapa dalam 1 tahun Mhm, antum bisa ngajak orang umroh, bisa membantu orang umroh, yaitu pahala antum pahala. sebanyak orang yang antum mudahkan umrohnya, Masya Allah, yang antum, layani layani umrohnya umrohnya. gitu kan. Apalagi ya itu ada tadi, Mas, perubahan-perubahan, Perubahan-perubahan itu ya, iya Kak, ya? betul, setelah Siap umroh. siap. Waduh itu Nggak bisa selalu merinding lah kadang dikata-kata kalau ya. betul betul, Bener bener bener, masya bisa Allah. membuat orang jauh lebih baik lagi ya, Mhm bisa mhm, membantu semua. Nah, selain tadi ya prinsip untuk konsisten di travel, mungkin, saya mau nanya nih, mhm. pengalaman Mas Julfan udah pernah umroh dong? Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya nih perihal apa, pengalaman umroh pertama kalinya tuh Mas Julfan, tahun berapa dan gimana ceritanya tuh? Iya iya, untuk pengalaman umroh yang pertama kali sebetulnya, apa ya, dari sisi, apa ya istilahnya, ya memang Allah kasih hadiah gitu ya. Iya Saya betul. merasa Allah memberikan hadiah kepada saya. Biasanya kan Mhm, teman-teman kalau berangkat umroh tuh
ya umroh-umroh reguler lah yang 9 Iya hari di iya, waktu-waktu yang memang ya biasa biasa gitu, gitu. bulan-bulan biasa Heeh, gitu ya. Nah pada saat itu memang di tahun 2018 ya, 18. 2018, Mhm. eee, apa namanya, saya mengajukanlah untuk bisa membimbing. Pada saat itu memang jumlah jamaahnya Oh. cukup banyak ya, Pak Ustadz Fauzan, ada mungkin pada saat itu sekitar 60-an jamaah, akhirnya Heeh. saya mengajukan dirilah, saya ikut, bimbing gitu Bimbing ke kan. sana, Betul, itu betul. bulan Januari. Cuma itu qadarullah pada saat itu memang, apa ya, ya dari beliau menilai bahwa masih belum Belum bisa bisa. ditinggal nih Mhm. kantor gitu kan. Akhirnya beliau langsung bilang, "Udah antum berangkatnya nanti aja, iktikaf," katanya, "pas Ramadan." Karena kan kalau di travel umroh Mhm ini, mhm. apa namanya, keberangkatan umroh terakhir kan biasanya umroh Syawal, Mas, ya. Syawal Syawal. Heeh, Syawal, kemudian setelah itu libur persiapan Mhm. haji. Haji. Ya istilahnya pada saat itu, apa ya, ada rasa seneng dan juga sedih juga gitu, karena waktu umrohnya ditunda, Ya, tapi ditundanya tuh di waktu yang banyak orang impi-impikan, bisa umroh di bener bulan bener. Ramadan. Karena Ramadan ya? keutamanya kan Masya Allah ya. Iktikaf ya? Betul, pertama kita bisa tinggal di sana lebih Mhm. lebih lama, Lama. kemudian juga kita ya itu bisa mendapatkan fadilah umroh Ramadan ya, Ramadan. sebagaimana yang sudah kita Mhm. ketahui lah, umroh Ramadan tuh pahalanya seperti Seperti haji, iya kata betul. Rasulullah. Bahkan di, hadis yang lain ya, hadis yang lain, haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Iya Wasallam. betul. Makanya, apa ya, ya campur aduk lah Campur pada aduk. saat itu. Karena pada saat itu memang pengen banget bisa berangkat lah ya, Ya, bulan Januari, ternyata di tapi reschedule diundurnya bulan untuk Ramadan. Tapi lebih alhamdulillah, ya Allah berikan kemudahan pada saat ya. itu, Mhm. Allah berikan kesempatan saya untuk bisa umroh di bulan Ramadan, dan ya setelah itu alhamdulillah ya dari Ustaz Fauzan Mhm. memberikan apa ya istilahnya, amanah untuk ana untuk bisa selalu berangkat di bulan Ramadan, Mas. Masya Setelah itu Allah. ya, apa ya, itu apa, ya itu kenikmatan yang Kenikmatan. tadi, Nggak nggak bisa bisa dihitung sama materi gitu betul ya. betul ya. Kenikmatan untuk bisa bawa jamaah ya. Wah, Mhm. pengalamannya Masya Allah Masya banyak Allah. sekali, karena umroh i'tikaf ini kan lebih sulit ya, Sulit ya, bener kondisi bener. kondisi medannya tuh lebih sulit, karena lebih crowded ya, Iya ramai, kemudian lebih ramai ya iya di lebih sana. ramai, terus biasanya Ramadan ini kan musimnya musim panas, Panas, puncak ya. musim panas. Kemudian biasanya juga di bulan Ramadan ini kan karena kita puasa Mhm ya, mhm. Iya karena puasa. kita puasa jadi tantangannya juga Lebih lumayan, berat ya. dan ya posisinya kita i'tikaf, artinya lebih banyak di masjid daripada di hotel. Beda dengan yang umroh reguler kan, Iya kalau iya. yang 9 hari biasanya pulang ke hotel, Mhm. istirahat di hotel. Kalau ini bener-bener Iktikaf ya i'tikaf di diam di masjid masjid. ya, dari biasanya Subuh? kalau i'tikaf di haram itu dari habis asar, Mas, Asar? Mhm. sampai habis subuh, sampai Habis duha. subuh, habis duha. Ya, sampai duha. Pagi itu baru pulang ke Pulang ke hotel. hotel, istirahat, kemudian seperti itu, berulanglah. Pengalaman tuh pemirsa, pengalaman umrohnya Mas Julfan Masya pertama Allah, kali alhamdulillah, dapat umroh iktikaf. i'tikaf. Nah paling ini Mhm. Mas, untuk selanjutnya nih, ini kan banyak banget ya travel-travel tadi ya Mas Julfan sendiri, banyak penipuan lah, sampai jamaah gagal berangkat. Nah di sini sih, saya pengen tanya nih, gimana nih cara calon jamaah gitu untuk memilih travel-travel yang baik, yang terakreditasi, yang bagus gitu Mas. Nah dari Mas Julfan mungkin ada masukan nggak nih buat calon jamaah untuk memilih-milih travel yang bagus tuh di mana gitu? Baik. Iya, tadi selain ada platform dari Kemenak ya untuk, Mhm kemudahan jamaah untuk bisa mengecek dari sisi legalitas travel, mhm. tentu itu tidak cukup ya. Teman-teman yang pengen umroh tidak bisa dicukupkan dengan hanya, apa Terdaftarnya namanya, aja iya gitu. hanya terdaftar atau tervalidasinya Validasi, saja oleh mhm Kemenak ya. Tapi banyak hal yang perlu teman-teman yang pengen umroh ini cek ya. mhm. Tadi kalau misalkan cek dari sisi legalitas sudah, di Kemenak sudah terdaftar, akreditasinya bagus. Yang kedua adalah harus dipastikan programnya, ya, paketnya itu harus dipastikan. Karena banyak juga sebetulnya teman-teman Mhm. travel yang sudah terakreditasi, yang sudah berizin, tapi paket umrohnya ini kadang tidak jelas tanggal keberangkatannya Oh, gitu ya. Kemudian kadang paket-paketnya tuh, apa ya, nggak normal lah nggak ya, tahu. dari sisi biaya harus dicek juga, ya makanya Kemenak,
punya campaign namanya 5 Pasti Umroh, ya. Mhm. Pasti travelnya, pasti, tanggal keberangkatannya, pasti visanya, pasti hotelnya, Mhm. pasti tanggal keberangkatannya. Nah, itu harus benar-benar, dicek sama teman-teman. Dan juga sekarang sebetulnya Mas Udah. Tama, Mhm. dengan adanya media ya, Iya. media kan sekarang sudah Masya Allah, sudah luas dan menjangkau, eee, ke benar-benar luas lah sudah Bener. jangkauannya. Teman-teman juga mungkin bisa cek dari, sosial medianya, track record-nya seperti apa, Mhm. testimoni-testimoni Iya. jamaahnya, seperti itu. Itu bisa dicek juga teman-teman, ya. Kemudian yang terakhir, ya ini yang Mhm. jarang, disuarakan sebetulnya. Cek sudah berapa lama dia, berjalan. Berjalan. Ya, istilahnya sudah berapa lama dia eksis di dunia, Mhm mhm. artinya dari sisi pengalamannya harus dicek. Karena banyak sekali ya, travel-travel itu yang booming di Mhm. tahun-tahun awal, Oh, ya. iya. Sama halnya seperti yang sudah-sudah lah ya, Mhm kayak mhm. First First travel Travel, habis itu. Abu Tours ya, Mhm. kemudian ada lagi lah beberapa travel yang dia booming di awal-awal nih, banyak Mhm. jamaahnya, paket umrohnya murah Mhm. gitu ya. Tapi biasanya mereka tuh tidak bisa bertahan lebih dari 3 tahun, Mas, Oh, kenapa ya. tuh, Mas? Ya itu tadi, karena apa namanya, istilahnya dari sisi manajemennya, dia Oh, hanya berorientasi kepada bisnis banyaknya ya? jamaah, Mhm. bisnis, keuntungan, apalagi ya mohon maaf dari si owner-nya tidak amanah, Oh, ya. iya. Dari si owner-nya tidak amanah, makanya harus dicek kalau bisa ya, di atas 5 tahun lah, Iya. pengalaman travel-nya di atas 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun itu insyaallah sudah apa ya, istilahnya sudah, Mhm. punya pengalaman dan sudah teruji. Dan juga, bisa melalui ujian pandemi, karena banyak nih Mhm. ya travel-travel pada saat pandemi tumbang gitu ya. Artinya, Nggak bisa akhirnya mulai ya? punya banyak hutang ke jamaah, tidak Heeh. bisa memberangkatkan. Berangkat. Itu banyak juga travel yang Oh, akhirnya tutup pada saat pandemi. iya. Jadi kalau misalkan travelnya sudah bisa survive ya Mhm setelah mhm. pandemi, nah itu insyaallah, apa namanya, istilahnya dari sisi Betul banget. kredibilitasnya sudah baik lah, karena Mhm. dia bisa melewati, Masa-masa sulit pasca itu pandemi, ya? masa sulit ya. Kecuali mungkin misalkan yang baru lahir Mhm, setelah setelah pandemi. pandemi. Nah itu beda lagi, kalau Oh, misalkan baru lahir setelah pandemi harus harus dicek lagi dicek karena kan lagi ya? masih bisa dibilang itu travel baru, Mas. Ya, Ya harus benar-benar dicek lagi tadi ya, dari izinnya, 5 izinnya. pasti umrohnya, programnya, Mhm ya, mhm. terus track record-nya sudah memberangkatkan berapa jamaah, ya, Oh, itu harus dicek oleh dicek teman-teman yang oleh pengen umroh, seperti itu. pengen umroh, oke. Mungkin nih dari Mas Zulfan Haramain tuh bisa dicek apa, paket-paketnya atau gimana di web atau Iya aplikasi apa, Mas? iya Boleh kasih info? iya, baik mungkin sebelum, ke program-program Haramainku, Mhm, izin menyampaikan ya, sekilas tentang Haramainku nih, Mas. boleh. Jadi Haramainku ini alhamdulillah ya berdiri dari tahun 2010, Mas, Mhm, 2010 dan, berarti sudah sekitar 14 14 tahun tahun. ya eksis Mhm, di bidang travel haji dan umroh, dan alhamdulillah tahun 2015 kita sudah memiliki izin yang lengkap ya, baik mhm, izin umroh dan izin haji. mhm. Dan alhamdulillah kita sudah memberangkatkan haji plus dan haji furoda Haji dari tahun furoda. 2015. Masyaallah. Ya jadi alhamdulillah dari sisi track record ya atau pengalaman insyaallah Pengalaman. Haramainku sudah cukup mumpuni karena sudah Mhm, 14 14 tahun, tahun. berkiprah ya melayani jamaah. Kemudian Haramainku ini alhamdulillah ya Mhm, dipimpin atau owner-nya adalah Ustadz Fauzan Abdullah hafizallahu taala yang beliau, ustadz lulusan Madinah, ya beliau juga punya pondok pesantren Madinatul Quran ya mhm. di Jonggol. Kemudian beliau juga punya yayasan dakwah ya, bimbingan Islam, kemudian filantropinya atau yayasan sosialnya beliau punya Cinta Sedekah namanya, Mas. Mmm, Jadi, ekosistem dari yang Ustadz Fauzan bangun ini Masya iya, Allah ya, masyaallah. istilahnya dari, apa namanya, yang memang bersinggungan dengan, Iya, dakwah. Nah dakwah. kemudian Haramainku juga, teman-teman yang pengen umroh ya, itu, travel yang bukan hanya saja fokus pada pelayanan ya, bukan Mhm, hanya saja fokus pada, apa namanya, keberangkatan keberangkatannya, doang. maskapainya, Mhm, hotelnya, kenyamanannya, tapi kita juga berfokus pada bimbingan, Mas. bimbingan. Ya, kita tuh setiap program umroh dan Mhm, juga program hajinya, ya kalau program umroh kita punya program namanya pesantren haji. pesantren. Pesantren umroh. Pesantren umroh itu kita punya kurikulum sendiri Oh, yang kita ajarkan atau yang kita
apa namanya, share kepada Share kepada jamaah, ya jamaah. berupa kajian-kajian, udah punya kurikulumnya Iya iya. sendiri, dan kita minimal ya kajian dalam satu hari itu sekali sekarang. Oh, Jadi jamaah bisa terus menjaga semangatnya mhm, ya pada saat ibadah di Masjidil Haram. Dan juga itu harapannya mempunyai, apa namanya, mempunyai, nilai mhm. yang bisa dibawa, nilai positif yang bisa dibawa pada saat kepulangan, Oh, seperti itu. Nah, kemudian kalau dari program sendiri mhm, ya, Haramainku ini punya beberapa klasifikasi program mhm, ya, ada program umroh tawakal, mhm. itu umroh 9 hari 9 bintang hari. 3, kemudian ada namanya umroh khusyuk, Mhm. ya, umroh khusyuk ini, umroh, eee 9 hari 9 hari. juga, tapi hotelnya bintang 4. 4. Kemudian ada umroh syukur, Syukur. itu 9 hari, Mhm. hotelnya bintang 5. Dan kemudian kita ada program yang namanya program umroh istiqomah. Mmm, Program umroh istiqomah ini kita 12 hari, Mas. 12 dua hari? belas hari Heeh. iya, dan insya Allah dapat 2 kali Jumat ketika di Mekah dan di Wih, Madinah. Masya Allah, Nah, itu tuh ada 4 ada 4 program, dan program. alhamdulillah nih kita sudah bergabung dengan PN Umroh ya. Jadi Masya Allah, untuk kemudahan-kemudahan ini ya bisa langsung bisa masuk melalui PNN Umroh juga mhm. ya bagi jamaah yang pengen umroh Oh, jadi gitu. udah terdaftar di Udah, pengenumroh.com ya betul dari betul Haramainku. Jadi bisa dicek nanti paket-paketnya. Tadi ada yang disebutkan oleh Mas Zulfan kan ya, betul. paket-paket apa aja tadi? Ada 4, Umroh tawakal, tawakal, umroh khusyuk, mhm, umroh syukur, dan umroh istiqomah. Ya, dan ini punya makna 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 masing-masing nih, Mas. masing-masing. Iya, kayak umroh tawakal, ya kita karena bintang 3 ya, Mhm mhm. karena bintang 3, tapi bukan berarti bintang 3 dan judulnya tawakal ini apa, fasilitas yang diberikan ya seadanya, Nggak enggak ada ya? juga. Enggak ya? Insya Allah umroh tawakal ini kita walaupun bintang 3, Mhm tapi mhm. hotel di Mekahnya nih dekat, Mas. Dekat. Paling 350 meter Oh, sampai deket banget, 400 sampai meter pelataran situ? aja ke pelataran Oh, pelataran masjid. masjid. Jadi dekat. Kemudian kita standar Mhm semua paket Haramainku yang start dari Jakarta, mhm. karena alhamdulillah kita sudah start dari beberapa Beberapa bandara, kota Mas, ya? dari Palembang alhamdulillah Mhm kita sudah ada keberangkatan yang langsung ya. mhm mhm. Kemudian dari Solo juga sudah ada, dari Surabaya juga sudah ada. Tapi kalau khusus yang dari Jakarta, Mhm. kita semua flight, semua paket itu insya Allah pakai Saudia atau Garuda yang direct, Uh, seperti itu. Jadi memang kenyamanannya sudah kita tanpa transit ya tanpa kalau direct transit, tuh? betul. Kemudian umroh khusyuk. Nah, umroh khusyuk ini sebagaimana sama seperti judulnya, Mhm karena ini umrohnya bintang 4, ya jadi insya Allah jamaah lebih khusyuk lagi, bisa beribadah bisa di beribadah. masjid, karena, hotelnya lebih nyaman Lebih daripada umroh yang tawakal. tawakal. Kemudian ada yang umroh syukur tadi, umroh syukur ini yang bintang 5, Mas. Mhm. Nah, kenapa kita namakan umroh syukur? Karena jamaah dapat diberi Dikasih kenikmatan oleh mhm Allah berupa rezeki yang banyak, mhm. kemudian bisa umroh di bintang 5, makanya harus banyak Lebih bersyukur. bersyukur lagi ya. Iya. Kemudian yang keempat tadi, umroh istiqomah. Heeh. Nah, karena waktunya lama, Mhm. 12 hari, 12 hari. makanya kita pakai judul namanya istiqomah, Istiqomah. supaya jamaah ya pada saat pulang dari umroh karena waktunya panjang, Iya, supaya kebaikan-kebaikan yang sudah ke bawah pernah ya. dilakukan di, 2 tanah suci bisa Heeh. kebawa pada saat pulang, Masya Allah. supaya bisa istiqomah lagi, Tadi seperti dapat itu. 2 kali Jumat juga 2 ya? kali Jumat 2 kali juga. Jumat. Iya, Siap siap siap. Paling nanti tinggal dicek aja ya di Pengen Umroh itu Haramainku sudah terdaftar ya di kita. iya. Dan ini juga menjawab, apa namanya, tadi customer oriented, Mas. Mhm Jadi mhm. pengen umroh ini memang saya lihat ya, kenapa kita pengen bergabung dengan pengen umroh, karena Mhm. visi misi kita sama, Ya, pengen memudahkan, betul, calon jamaah yang jamaah. pengen umroh, Betul. ya. Dan melalui pengen umroh ini, apa namanya, eee, aplikasi pengen umroh ini teman-teman bisa mendapatkan banyak kemudahan lah, Betul. ya, banyak kemudahan. Ya, di kita juga, apa, insyaallah pokoknya terjamin travel-travel yang bekerja sama di PN Umroh tuh terjamin administrasinya Oh, gitu sudah loh. disortir terlebih Sudah dahulu disortir berarti ya? terlebih dahulu. Dan ketat ya Ketat sortirnya ya? banget, Mas. Masya Allah. Oke, paling, terakhir pertanyaan ini nih, Mas. Saran untuk anak-anak muda deh, Mas. Karena kebanyakan kan sekarang tuh masih menunda-nunda umroh nih. Mmm. Ada saran nggak nih dari Mas Zulfan untuk anak-anak muda nih biar mereka tuh bisa mempersiapkan umroh dan haji itu dari muda gitu, dari Ya waktu di sekarang? ya. Baik, untuk teman-teman yang mungkin range usianya masih di Mhm 25 ya, mungkin yang sudah bekerja nih 25 sampai 35 tahun mhm atau 40 tahun lah maksimal ya. Ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan, dan apa namanya, ini insyaallah mhm. mungkin bisa membuka, apa namanya, Wawasan. hati dan Oh ya, wawasan mhm
teman-teman nih ya. Yang pertama, Mhm ingat ya bahwa ibadah umroh ini atau ibadah haji ini mhm. adalah ibadah yang menuntut fisik, Mas, Betul. menuntut fisik. Artinya, bayangkan saja ketika teman-teman baru bisa umroh atau baru bisa meluangkan waktunya untuk umroh atau haji Mhm. di usia 50, 60 tahun atau Waduh. bahkan 70 tahun. Bayangkan ya, ibadah yang memang di situ 80% adalah fisik, Mhm. tapi dilakukan pada saat usia Yang lanjut. sudah lanjut ya? Itu, jujur saja walaupun memang ada kenikmatannya, Mhm. tapi saya jamin bahwa umroh pada saat usia muda, haji pada saat usia muda, Mhm. itu bisa lebih berkesan, Mas, Ya betul. dan juga bisa lebih maksimal dalam ibadahnya, Betul. ya. Beda dengan pada saat sudah usia lanjut. Kalau sudah usia lanjut tuh apa ya, istilahnya serba sulit Serba lah, serba sulit. sulit, serba terbatas, Mhm mhm. ya. Dan saya yakin dan saya jamin teman-teman, ya bagi teman-teman nih yang, "Wah yaudah nanti aja, umrohnya atau Iya hajinya iya. pada saat" itu saya yakin pasti bakal nyesal, Mas, Nyesel ya? pasti bakal nyesal. Dan juga, apa namanya, bukan hanya saja itu menyesal karena situasi kondisi, Mhm mhm. tapi yang lebih parahnya lagi, ya, Iya. yang menunda-nunda padahal dia Udah sudah mampu ya? mampu, ya, sudah Wah, mampu, sudah Allah kasih kerjaan. pekerjaan, sudah Allah kasih istri, sudah Allah kasih anak, sudah Allah kasih tempat tinggal, tapi masih berpikir bahwa saya masih belum Masih punya belum. ini, saya masih belum punya itu. Huh. Sekarang silahkan, apa namanya, tanyakan pada diri Anda sendiri, Heeh. punya ini, punya itu, punya ini, punya itu wajib atau tidak? Mmm. Bandingkan dengan ibadah umroh atau Iya. ibadah haji, tanya, mana yang lebih wajib? Mana yang lebih harus Ya, dikedepankan silakan ya? jawablah. Saya yakin hati nurani teman-teman nih yang Mhm. masih muda, umroh dan haji ini lebih wajib daripada kita punya kendaraan, Gimana? ya. Umroh, dan haji ini bahkan lebih wajib daripada kita punya rumah, Betul. ya. Lebih wajib daripada kita punya rumah. Okelah kalau misalkan rumah diutamakan, Diutamakan. tapi daripada kendaraan, investasi Di misalkan mana-mana gitu gitu ya, di ya? mana-mana, punya tanah, punya ini, itu nggak ada harganya tuh, nggak ada nilainya sama Nggak sekali, ada nilai bener. kalau belum umroh Kalau ya, belum Mas, umroh, ya? belum haji, ya. Karena kenikmatan ibadah umroh dan ibadah haji pada saat usia muda, saya jamin itu bahkan lebih berkesan dan bahkan bisa lebih maksimal dalam Maksimal ibadah. ya? Karena Nah, seperti itu. menuntut Kemudian fisik tadi ya? betul, karena fisik, Mas, Mhm. apalagi haji. Haji Apalagi itu haji. kita ada selain nge-camp di tenda, Mhm mhm. itu kita ada tinggal yang namanya di Muzdalifah, ya, Musdalifah, kita mabit di wukuf Muzdalifah gitu ya? selama semalam, Mhm. itu tanpa tenda, Mas. Tanpa tenda ya? Bayangkan aja, di tengah gurun, padang pasir, Mhm. kita tidur, ya, kondisi panas, kita hanya pakai kain Kain ihram, ihram aja ya, tidak beralaskan apa-apa gitu? Ada kalau alas ada ada karpet, cuma nggak ada penutup tenda, atas nggak ada penutup, ya. Terus juga alas tuh ya hanya alas seadanya ya? karpet biasa adanya aja atau sajadah aja gitu. Jadi nggak ada kasur, nggak ada itu bayangkan kalau misalkan teman-teman ya, lakukan Di pada saat usia lanjut, usia lanjut. itu, nggak kebayang. Tapi beda kalau misalkan teman-teman pada saat muda, wah itu bakal jadi kenangan Iya. yang berkesan Mhm ya mhm. dan istilahnya itu menjadi, apa ya, istilahnya hal yang nggak bakal Iya, terlupakanlah terlupakan, seumur hidup, betul betul seperti itu. banget. Nah, kemudian satu lagi nih, Mas, saya punya, apa namanya, tips ya, 3 Mhm kiat nih untuk teman-teman yang pengen umroh, mhm. supaya bisa lebih Allah mudahkan, Allah Iya. berikan kemudahan dan Mhm. juga kita lebih semangat lagi dalam, mencapai cita-cita untuk bisa umroh atau bisa haji. Boleh tuh, 3 Mas. kiat ini adalah yang pertama, cek niat kita. Mhm. Niat kita apakah sudah kuat ataukah, masih hanya sekedar niat, Niat. ya. Sudah sungguh-sungguh belum kita niatnya. Ya kadang orang, "Saya niat," gitu, Tapi nggak sejalan sama tapi nggak sejalan dengan apa yang istilahnya prasangka dia. perasaan Kayak dia. misalkan, "Saya udah niat sih pengen umroh, tapi gimana ya, saya bulanan aja pas-pasan," gitu. "Saya, gaji pas-pasan, Nggak ada belum buat tabungan gitu. ini, ya nggak ada tabungan, ini itu," gitu. Nah ini apa namanya, menunjukkan atau bisa Niatnya bisa jadi bahkan menyempitkan khazanah Allah, mmm, ya. Rahmat Allah beliau sempitkan, dia sempitkan dengan tadi ya kata-kata prasangka-prasangka yang tadi iya, ya. patah semangat gitu. Nah itu Mmm, artinya niatnya mereka masih belum 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 sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. ya belum kalau sudah niat sungguh-sungguh itu pasti mau keadaan sekurang apapun, Mhm. ya niat aja, positive thinking, husnuzon sama Allah. Iya. Ya, cek niatnya, sudah sungguh-sungguh apa belum? Silahkan jawab teman-teman, ya. Sudah punya niat yang sungguh-sungguh belum untuk umrah? Ya itu Kemudian yang kedua, Mas, itu adalah doa, doa. ya.
Doa ini ya tadi, sama kayak niat. Doanya hanya sekadar doa aja, Tapi nggak ya. ada action-nya. Belum, ini kita bicara doa. Oh, doanya, Masih bicara doa, belum bicara ke usaha nih, usahanya. ya, doa. Sekarang doanya sudah sungguh-sungguh belum? Mhm. Sudah bangun di tengah malam, Malam, minta sama Allah, nangis-nangis, "Ya Allah, saya pengen umroh, gimana pun caranya ya Allah." ya, Ya. Udah sungguh-sungguh belum nih dalam doanya nih? doanya. Ya, kadang itu kita doa pada saat, "Ya Allah, saya pengen umrah ya Allah." Udah gitu. Udah gitu ya. Sholat malamnya doa apa, berdoa di tengah malamnya Enggak, enggak, gitu kan. Ya ini perlu dipertanyakan perlu. gitu. Doanya sudah sungguh-sungguh belum sih? Ya, Mhm, makanya nih bagi teman-teman yang masih susah, kok susah banget umroh, cek tadi, niatnya sudah sungguh-sungguh belum. ya, Kemudian yang kedua tadi, doanya doa. sudah sungguh-sungguh belum. Nah, yang ketiga tadi sudah di-spill sama-sama, usahanya, Usaha, ya. Usahanya sudah sungguh-sungguh belum? ya, Ya, untuk menuju usaha itu ya. untuk menuju ke umroh dan haji. Kadang itu kita sudah usaha nabung, tapi asa nabung tuh hanya jadi, apa ya, istilahnya rutinitas saja. "Ah, saya Rutinitas. nabung untuk umroh 500.000, tapi nggak ada usaha yang lebih ekstra. Artinya di sini contoh, kita ini cerita dari agen Mhm, kita, Mas, ya, real, ini cerita cerita nyata. mhm, Beliau itu pengen umroh ya, kemudian ya itu sampai gabunglah jadi agen kita. agen, Ya, niat beliau, pokoknya beliau tuh nabung di, apa namanya, di celengan celengan gitu. beliau, ya 5.000, 10.000 Mhm, setiap hari tuh. setiap hari. Ya sampai, ya kita kasih tahu ya, istilahnya kita beri semangat untuk Mhm, teman-teman yang pengen umroh nih, bahwa antum kalau, sudah punya uang buat bikin paspor aja dulu. Itu oh ya, sebagai usaha ikhtiar kita untuk bisa jadi, karena kan umroh kalau udah nggak niat ada paspor kan iya betul, nggak bisa umroh, makanya yang paling mudah dulu, paspor paspor dulu. dulu, bikin paspor dulu gitu. Dan Masya Allah keajaibannya itu karena kegigihan beliau, Mhm, ya, untuk itu sampai daftar agen, belajar sekolah haji dan umroh, ikut manasik ini dan itu, agen kita. Itu pada saat sudah bikin paspor, jelang 2 bulan ya, sebulan 2 bulan, beliau ditelepon sama iya, bibinya, heeh, eee, apa namanya, kakaknya nggak bisa nemenin, suaminya nggak bisa nemenin untuk umroh, umroh. terus diminta buat nemenin Masya Allah, bibinya buat berangkat umroh. Artinya Allah tuh punya punya jalannya punya jalannya sendiri, sendiri gitu ya. Nah, itu bentuk usaha yang sungguh-sungguh. ya, Ya kadang ya itu kita usahanya ala kadarnya aja gitu, mhm, mhm, semampunya aja. Ya, uangnya, uang buat tabungan umrohnya masih apa, kita masih perlu lagi buat ini nih, ditarik dulu. Nah, artinya usahanya kurang, masih perlu perlu dipertanyakan, ditanyakan sudah lagi ya, sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh. belum. Itu tadi kiat, dan ini memang harus kita kembalikan ke Mhm, diri kita masing-masing betul, ya. Tanyakan, niat kita sudah sungguh-sungguh atau belum, Mas? Kemudian doanya kita sudah doa, sungguh-sungguh belum sama Allah nih, nangis-nangis, ngerengek-ngerengek. Sama kayak sholat misalkan malam, anak kecil minta sesuatu kepada orang tuanya, mhm, beda. Ya kalau kita ngerengek-ngerengek kan kadang orang tua juga, kasih terpaksa ya udahlah ngedumel kasihlah malah. gitu, ngerengek-ngerengek daripada nangis-nangis gitu kan, Iya, ya. Sama Allah juga senang dengan hamba hamba yang yang meminta, meminta, terus merasa kita tuh nggak punya mhm, apa-apa tanpa Allah gitu ya. Kemudian itu tadi yang terakhir, usahanya usahanya ya. ya, Apa, niatnya sudah mantap, doanya doa, sudah mantap, tapi mhm, kalau usahanya ala kadarnya, mhm, ya tentu ini juga akan menjadi problem tersendiri gitu, Mas, iya, untuk iya, bisa berangkat bener. umroh, Oh, seperti jadi itu itu. tuh kiat-kiatnya untuk anak-anak muda yang mau melaksanakan umroh ya. Tadi Iya, dapat kiat-kiat tuh dari Mas Julfan, ada 3 tadi kan, niatnya iya, niatnya niatnya, sudah sungguh-sungguh doa belum, doanya sudah sungguh-sungguh belum, betul, dan juga usahanya sudah sungguh-sungguh usahanya. belum. Itulah, kalau misalkan kita kalau udah niatnya aja kurang gimana mau ke depannya kan, Mas, ya, Iya, gitu. betul. Oke nih, sebelum kita closing Mas Julfan, nah, kita mau ngasih tahu kepada pemirsa bahwa kita tuh ada kolaborasi ya, Oh iya, keberangkatan benar, terdekat di 6 Januari, 6 jam boleh bener, umroh untuk spesial awal tahun, Mas. spesial awal Iya, tahun. masih musim dingin tuh, di Ih, Saudi enak tuh, adem. adem ya, nggak Iya. panas banget. Ya, jadi alhamdulillah kita ada kolaborasi Mhm, ya dengan Pengen Umroh Haramainku. Umroh keberangkatan 6 Januari, umroh spesial awal tahun, mhm, ya biaya mulai dari 27,9 juta sudah all in, ya termasuk perlengkapan eksklusif juga yang kita berikan, mhm, ya. Kemudian insya Allah pesawatnya juga teman-teman direct, ya direct, karena standar dari Haramainku ini iya, kan direct, Mas, ya, pakai Saudi Solo Airline. Air Saudi. Kemudian untuk hotel di Mekkahnya itu kita di Le Méridien Tower, Mas, Mhm, bintang 5. Kemudian untuk di Madinahnya di Jauharat Al Rasyid. Johor Al Rasheed. Ya, itu insya Allah untuk hotel di Mekkah, dekat Dekat ya, banget kiblat, walaupun dengan shuttle bus, tapi mhm, aksesnya mudah, Mas. iya, Dan juga fasilitas hotelnya begitu nyaman.
Ya, kemudian kalau untuk di Madinah, itu jarak hotelnya hanya sekitar 150 meter. Deket ya, Jadi lebih bagus memudahkan dong. jamaah ketika, ibadah baik di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, Oh, jadi itu seperti kita ada itu. kolaborasi paling deket tuh di 6 6 Januari. Januari. Dan juga, ada informasi buat pemirsa, apabila daftar lewat PN Umroh, kita juga dapat ini nih Mas, Oh, masya Allah. beberapa Benefit lebih benefit lah ya, lah heeh. lebih, yang satunya itu kalau, pemirsa daftar di PN Umroh itu yang pasti travel-nya udah terdaftar, Betul. udah yang kita filter terlebih dahulu tuh Mas, Mhm mhm. travel-travelnya ya Jadi contohnya mungkin Haramainku. tadi daripada teman-teman yang pengen umroh Mhm, cari-cari tahu lebih detail, lebih ya baik langsung ke pengen ke umroh PN aja Umroh dong ya, aja karena sudah ceknya. difilter duluan kan ya? Betul, Iya, jadi calon jamaah atau yang mau umroh nih nggak perlu tadi harus betul nyari tahu izinnya, track betul. record-nya, karena itu dilakukan sudah sama Sama pengen pengen umroh gitu ya? umroh, Oh, iya masya iya Allah ya, insyaallah. Jadi luar travel-travel di biasa. kita tuh udah bagus banget. Terus selain itu kita ada gratis layanan konsultasi, Oh, masya terus Allah. ada gratis layanan bantuan pembuatan paspor. Kan biasanya Oh kan iya, ada betul beberapa betul. calon jamaah tuh yang Masya bingung Allah. ya Mhm membuatkan paspor. mhm. Nah itu insyaallah nanti kita akan bantu Bantu. untuk Oh, buatkan. Terus mhm ada mhm. gratis layanan pada saat manasik biasanya Mhm gitu, mhm. Mas. Terus ini apa, ada antar jemput Dokumen perlengkapan, ya oh perlengkapan juga nanti kita itu akan handling. oh, Sama nanti pada saat keberangkatan juga sampai airport, insyaallah-nya nanti kita akan bantu handling dari jadi tim pengen pemesanan umroh. cukup, apa, Gampang, duduk dari rumah aja, dokumen betul diambil, perlengkapan diantar gitu ya? betul, Mas. Wah, Jadi masya calon Allah. jamaah tuh kita mau memudahkan banget ya, jadi mereka tuh nggak Mhm. usah Iya, mondar-mandir, mondar-mandir ya ribet-ribet, iya kita betul. mempermudah di situnya sih, Mas. Masya Allah Dan selanjutnya itu yang pasti ada jaminan pasti berangkat sih. masya Karena Allah. kan travel yang terdaftar di PN Umroh kan tadi Betul, yang saya sebutkan tadi kan udah terfilter, betul, udah track record-nya udah bagus lah. masya Allah. Dan itu, untuk yang terakhir, ada jaminan 100% kalau tidak jadi berangkat. Oh, jaminan refund Refund 100% ya? Masya Allah. 100% apabila, ada pembatalan dari pihak travel-nya. Iya, Jadi kita, jadi ada jaminan memberikan lebih jaminan lah ya. Oh, lebih, jadi kalau betul. misalkan naudzubillah min dzalik, Ya, travel-travel rekanan pengen umroh ini, gagal apa namanya, berangkat tidak ya gagal mhm berangkat atau tidak amanah, mhm. maka pengen umroh bisa menjamin itu ya? Menjamin itu Masya Allah apabila masya Allah. pembatalan tuh Jadi dari lebih pihak aman nih travel. ya, jadi nggak Betul usah banget. khawatir Ya. travelnya gimana-gimana ya? Gimana-gimana, udah tinggal duduk nyaman di rumah, tinggal siapkan tadi dokumen-dokumennya kita ambil, kita antar ke Mhm. travel-nya, pokoknya calon jamaah itu sangat dimudahkan Oh, apabila kalau masya Allah, daftar di PN subhanallah. Umroh. Iya iya, luar Oke, biasa. paling itu aja obrolan kita pada kali ini. Terima Ya. kasih Mas Julfan udah datang Sama-sama ke sini, udah sama-sama dapat sukses repot selalu buat ngobrol Mas Tama dan sama pengen umrohnya, Masya Allah. Masya Allah. Oke, Barakallahu fiik. pemirsa paling itu aja obrolan kita pada kali ini. Semoga memberikan informasi yang baik, informasi yang apa, tambahan informasi yang lebih untuk para penonton. Paling itu aja dari saya Aditya Hostnya dan ini narasumber kita, Mas Julfan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.